Kapan waktu yang tepat untuk ke tempat bersalin? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan ibu hamil yang akan melahirkan di rumah sakit atau tempat bersalin. Banyak ibu hamil yang karena semangat banget itu ketika saat kontraksinya rasa sudah cukup sering, itu mereka langsung pergi ke tempat bersalin tersebut dan akhirnya disuruh pulang oleh pihak tempat bersalinnya karena ternyata proses persalinannya belum terjadi atau ternyata pembukaan serviksnya masih sangat kecil dan masih memungkinkan untuk pulang ke rumah dulu. Jadi kapan waktu yang tepat untuk kita datang ke tempat bersalin? Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan dan Bi. Hari ini aku mau membahas tentang kapan sih waktu yang tepat untuk pergi ke tempat bersalin. Tapi sebelumnya yang belum subscribe dulu ya, dan like-nya untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini, supaya aku bisa lebih banyak memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, menyusui bayi dan anak. Oke, dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Kapan waktu yang tepat untuk pergi ke tempat bersalin atau melahirkan? Jadi intinya kita harus mengetahui 3 tanda persalinan. Nah, mungkin video ini akan jadi panjang banget gitu kan. Maka dari itu aku akan membagi menjadi 2 bagian video supaya nggak bosan. Jadi mungkin di video kali ini aku akan membahas tentang 1 tanda persalinan dulu, nanti yang lainnya akan di video selanjutnya. Kapan waktu yang tepat untuk ke tempat bersalin? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan ibu hamil yang akan melahirkan di rumah sakit atau tempat bersalin. Banyak ibu hamil yang karena semangat banget itu ketika saat kontraksinya terasa sudah cukup sering, itu mereka langsung pergi ke tempat bersalin tersebut dan akhirnya disuruh pulang oleh pihak tempat bersalinnya karena ternyata proses persalinannya belum terjadi atau ternyata pembukaan serviksnya masih sangat kecil dan masih memungkinkan untuk pulang ke rumah dulu. Jadi kapan waktu yang tepat untuk kita datang ke tempat bersalin? Tadi aku bilang kita harus mengetahui dulu 3 tanda persalinan. Sebenarnya 3 tanda persalinan ini nggak harus datang berbarengan ya, bisa sendiri-sendiri atau yang 2 berbarengan. Yang penting kita tahu dulu tanda-tandanya. Yang pertama itu adalah kontraksi. Nah, kontraksi atau kenceng-kenceng atau gelombang cinta itu adalah tanda kalau kita sudah siap untuk melahirkan. Jadi, kontraksi itu ada 2. Kontraksi asli dan kontraksi palsu. Aku udah pernah bikin videonya tentang bedanya kontraksi asli dan kontraksi palsu. Nah, ibu bisa lihat di video aku yang ini. Intinya, kontraksi palsu itu memiliki jeda yang lama, hilang saat dipakai istirahat, lalu durasinya sebentar, dan frekuensinya sedikit. Jadi kalau ibu-ibu ngalamin kencang-kencang atau kontraksi, itu silahkan diobservasi dulu apakah dia bertambah lama, bertambah sering. Tapi kalau dia hilang ketika ibu istirahat, itu berarti kontraksi palsu. Anggap aja si bayi itu meminta ibu untuk latihan dulu. Oh, ini ya rasanya kontraksi, begini loh rasanya kontraksi itu gitu. Sedangkan kalau kontraksi asli itu frekuensi dan durasinya akan bertambah sering dan bertambah lama seiring berjalannya waktu. Nah, frekuensi itu adalah jumlah kontraksi yang terjadi dalam 10 menit. Jadi bisa jadi 1 kali dalam 10 menit, 2 kali dalam 10 menit, 3 kali dalam 10 menit, seperti itu. Kemudian kalau durasi itu adalah lamanya kontraksi. Jadi bisa 20 detik, 30 detik, 45 detik, bahkan 60 detik. Nah, itu dari mulai kontraksi atau kayak kenceng gitu sampai kencengnya maksimal, sampai kencengnya itu selesai. Jadi kontraksinya sampai selesai. Nah, gimana sih kita tahu berapa frekuensinya, berapa durasinya?
ya dengan cara dihitung. Jadi sekarang kan udah ada beberapa aplikasi yang membantu untuk menghitung kontraksi. Jadi ibu bisa pilih yang mana yang pas untuk membantu menghitung kontraksinya. Jadi ketika kontraksinya datang, itu kita bisa tekan tombol startnya. Nah, ketika kontraksinya udah selesai, baru kita tekan tombol finishnya gitu. Nanti dia akan ngitung sendiri berapa sih durasinya, berapa sih frekuensinya. Tapi kalau misalkan ibu mau ngitung sendiri ya, ngitung manual, itu silahkan letakkan tangannya di atas perut ibu ketika kontraksi. Jadi kalau kontraksi itu biasanya perut bagian atas di bagian fundus uteri tempat plasenta itu nempel itu keras. Nah, itu berarti ibu sedang mengalami kontraksi. Nah, itu dihitung deh tuh berapa durasinya, berapa frekuensinya dalam 10 menit. Jadi ketika kontraksi itu berapa lama nih, berapa detik gitu. Nah, setiap 10 menit itu berapa kali kontraksi itu datang. Kontraksi dinyatakan udah bagus, udah kuat itu ketika sudah minimal 3 kali dalam 10 menit dan lamanya itu 35 detik ke atas. Nah, kalau ibu sudah mengalami kontraksi yang frekuensinya itu minimal 3 kali 10 menit, terus durasinya juga 35 detik ke atas, itu ibu bisa langsung ke tempat bersalin di mana ibu mau melahirkan. Atau yang paling bagus lagi, itu ketika kontraksinya itu polanya 5-1-1. Apa itu 5-1-1? Itu adalah 5, yaitu ketika kontraksi ibu berjarak 5 menit. Jadi jarak antara kontraksi yang satu dengan kontraksi yang lainnya itu setiap 5 menit. Jadi 5 menit sekali itu ada kontraksi. Lalu 1. Nah, 1 itu adalah durasinya 1 menit. Jadi ketika kontraksi datang nih, nah itu lamanya itu 1 menit. Nah, yang satunya lagi itu adalah berada dalam pola yang sama selama 1 jam. Kenapa harus 5-1-1? Karena sebenarnya 5-1-1 itu adalah pola yang digunakan di mana ibu telah melewati fase awal dan memasuki fase aktif. Jadi, menurut American Pregnancy Association, itu tahap persalinan ditandai dengan waktu kontraksi ibu dan sejauh mana serviks ibu melebar. Jadi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama fase awal. Nah, fase ini itu serviks ibu sudah mulai melebar. Jadi dari yang benar-benar tertutup sampai ke 3 cm. Jadi ya seperti ini. Jadi kan kalau misalkan serviks itu adalah mulut rahim. Jadi kalau misalkan belum terjadinya persalinan gitu kan, itu tadinya serviks kita itu ada lubang tapi kecil banget, nah sekitar segini. Nah, ini kalau misalkan ada kontraksi, udah mau mulai persalinan, itu akan melebar. Dia akan kayak melebar gitu, semakin lama semakin lebar. Nah, kalian pernah kan dengar yang namanya pembukaan. Udah pembukaan berapa gitu kan. Nah, itu adalah sebenarnya ini melebarnya si serviks ini, melebarnya mulut rahim ini. Jadi kalau misalkan ada yang nanya udah pembukaan berapa, udah pembukaan 3, itu artinya serviksnya itu sudah melebar sebesar 3 cm. Kalau 3 cm sekitar ya seginilah 3 cm. Di fase awal ini itu biasanya kontraksinya itu ringan ya. Terus waktunya itu juga nggak teratur. Nah, setiap kontraksi itu berdurasi 30 sampai 45 detik dan muncul sekitar 5 sampai 30 menit sekali. Tahap yang kedua adalah fase aktif. Di fase ini serviks ibu akan melebar dari 4 cm sampai 7 cm. Jadi dari 4 cm sekitar gini, 4 cm sampai 7 cm. Jadi dari 4 ke 5, 6, 7 ya, sekitar 7. Sekitar seginilah 7 cm. Dan kontraksi di fase ini akan lebih kuat dan berdurasi lebih lama, yaitu 45 sampai 60 detik atau 1 menit, dan berjarak 3 sampai 5 menit
di setiap kontraksi. Nah, di fase aktif inilah ibu yang paling baik ke tempat bersalin. Tahap yang ketiga adalah transisi. Nah, di fase final ini itu serviks ibu benar-benar membuka dari 8 cm sampai 10 cm. Jadi dari 8 cm sekitar segini ya, sekitar seginilah 8 cm sampai dia 10 cm, sampai sekitar segini. Jadi sampai pembukaan lengkap, namanya pembukaan 10. Nah, ketika sudah 10 cm, nah itu waktu yang tepat ibu untuk mengejan, dan kepala bayi itu juga udah muat untuk keluar lewat jalan lahir, lewat mulut rahim ibu. Di fase ini itu kontraksi ibu akan semakin lama dan intens. Setiap kontraksi itu lamanya 60 sampai 90 detik dengan jeda 3 sampai 2 menit di antara setiap kontraksi. Oh ya, kalau ibu sudah merasakan kontraksi pola 511, itu ibu sebenarnya masih ada waktu untuk bersiap-siap. Jadi jangan buru-buru, jangan cepet-cepet, jangan kayak misalkan, aku udah kontraksi udah 511 nih, ayo cepetan kita pergi ke rumah sakit, ayo cepetan kita buru-buru gitu. Itu jangan, karena terkadang kontraksi ibu itu bisa melambat, bahkan berhenti jika terburu-buru ke rumah sakit atau tempat bersalin pada saat pola 511. Kenapa begitu? Karena pada saat di rumah ibu berada di tempat yang nyaman dan familiar, sehingga tubuh ibu merasa lebih nyaman dan aman, sehingga kemajuan atau perkembangan akan lebih cepat. Tapi beda halnya ketika ibu berada di tempat asing. Bahkan walaupun ibu sudah mencoba merilekskan tubuh ibu tetap akan menegang dan menghambat proses persalinan, karena tempat itu ya tempat asing gitu. Maka dari itu, ketika ibu sudah merasakan pola 511 kontraksinya, cobalah untuk tenang, untuk rileks dan mengatur nafasnya. Aku juga udah bikin ya bagaimana cara nafas yang baik ketika persalinan di video aku yang ini, coba cek. Nah, kalau sudah rileks gitu, pokoknya jangan dibawa cepet-cepet, buru-buru gitu, karena takutnya nanti itu menghambat bahkan berhenti kontraksinya, karena ibu itu tegang gitu kan. Ketika sudah pola 511 ingin pergi ke tempat bersalin, maka harus tetap tenang, jangan terburu-buru dan atur nafasnya. Oke, demikian penjelasan aku tentang kapan sih waktu yang tepat untuk ke tempat bersalin dengan tanda persalinan yang pertama. Untuk tanda persalinan yang kedua dan yang ketiga akan aku bikin di video selanjutnya. So, jangan lupa untuk di subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video aku selanjutnya. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat informasi yang aku berikan. Di-share juga ya ke teman kalian, siapa tahu mereka juga pengen tahu info kesehatan ini. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.